Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sedulur komunitas Tembus Pandang, wabil khusus para peserta pelatihan ilmu tembus pandang dan terawangan. Jadi dalam video kali ini nanti saya akan mencoba mempraktekkan cara kita mengeluarkan makhluk gaib dari dalam tubuh orang yang sedang kesurupan. Jadi nanti Bapak dan Ibu, bila mana Bapak dan Ibu nanti ketika menjumpai ada orang yang kesurupan, jadi teruntuk yang sudah mengikuti ilmu tembus pandang, nanti tolong jangan ada rasa takut sedikit pun. Karena apa? Karena insya Allah ketika Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan ilmu tembus pandang ini, maka secara energi nanti Bapak dan Ibu itu sudah tercover. Nah nanti ketika nanti Bapak dan Ibu melihat ada orang yang kesurupan, jadi misalkan kita dimintai tolong, atau kalau saudara kita atau sanak keluarga kita ada yang kesurupan, silakan Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan teknik ini. Yang pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, tolong hadapi orang yang kesurupan ini dengan tenang saja, rileks saja. Jadi anggap saja ini suatu hiburan bagi kita, bagi Bapak dan Ibu. Jadi jangan ada rasa tegang bahwa nanti makhluk gaib yang ada di tubuh orang kesurupan tersebut akan menyerang kita atau akan membuat celaka kita. Insya Allah tidak, sekalian. Jadi itu yakinkan dulu, jangan ada rasa takut sedikit pun. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, nanti ketika nanti Bapak dan Ibu menjumpai ada orang yang kesurupan, nanti Bapak dan Ibu silakan ucapkan salam dulu. Jadi kita bersikap sopan dulu kepada makhluk gaib tersebut. Jadi nanti Bapak dan Ibu ucapkan salam dulu kepada jin atau makhluk gaib yang ada di dalam tubuh orang yang kesurupan itu. Kita ucapkan misalkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nanti kalau tidak menjawab, ucapkan lainnya Sampurasun, Punten, dan dengan menggunakan bahasa lainnya. Nanti setelah dia mau menjawab, maka nanti Bapak dan Ibu santai saja, lanjutkan dengan pertanyaan. Kamu berada di tubuh orang yang kesurupan ini, misalkan Ibu Aminah ini, atas kiriman orang lain atau karena masuk sendiri. Jadi itu Bapak sekalian, pertama yang kita akan tanyakan adalah dia masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan itu, apakah dia itu kiriman dari orang lain atau dari dukun atau dia masuk sendiri. Nah, setelah dia mengaku bahwa dia itu, misalkan contoh, dia mengaku bahwa dia itu dikirim oleh dukun misalkan. Nah, nanti kita sambung dengan mendakwai makhluk gaib itu. Jadi kita mendakwai dengan cara misalkan kita mendakwai, kamu jangan mau disuruh untuk berbuat zolim, untuk menyakiti orang ini. Jadi kamu lebih baik keluar dari dalam tubuh orang ini dan jangan menuruti atau jangan dituruti perintah dari orang yang menyuruh kamu atau dukun kamu. Nah, biasanya awal-awalnya dia akan menolak. Lalu kita terus saja, kita rayu, komunikasi, ajak ngobrol secara tenang, secara baik-baik agar dia keluar dari raga orang yang kesurupan tersebut. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam beberapa kasus biasanya makhluk gaib ini ada yang misalkan kita sudah suruh keluar, dia akan keluar.
Atau yang dia membandel, kadang dia tidak akan mau keluar. Jadi istilahnya ada dua. Ketika kita suruh, biasanya dia akan mau keluar, dan ada yang tidak akan mau keluar. Jadi dia akan bertahan di raga orang yang kesurupan. Nah, kalau yang keluar itu kan berarti sudah, alhamdulillah berakhir. Tinggal nanti Bapak dan Ibu bisa diberikan air minum, transfer energi, lalu Bapak bisa baca Al-Fatihah 7 kali untuk diminum supaya kesadarannya normal kembali dan energi-energi negatifnya itu hilang. Nah, itu Bapak dan sekalian, cara apa kita melakukan komunikasi dengan makhluk gaib. Nah, bila mana makhluk gaib ini mau keluar, tetapi dia ingin dikeluarkan oleh kita. Jadi nanti biasanya ada dua, Bapak dan sekalian. Dia akan keluar sendiri, dan kadang dia juga mau dikeluarkan oleh kita. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ini mengalami atau menemui hal seperti itu, makhluk gaib itu ingin dikeluarkan oleh kita, nanti Bapak dan Ibu pakai cara atau teknik ini. Nanti Bapak dan Ibu, kalau misalkan dia itu laki-laki, pria, nanti Bapak dan Ibu tempel di dada. Tempel, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Seraya mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kekuatan kepadamu ya Allah, agar untuk mengeluarkan makhluk gaib yang ada di dalam tubuh orang kesurupan ini. Tempel di sini. Lalu Bapak dan Ibu baca kunci lafaz zikirnya. Baca kunci lafaz zikirnya. Tempel. Lalu Bapak dan Ibu sambil membaca kunci lafaz zikir, Bapak dan Ibu berniat mengeluarkan makhluk gaib. Tapi Bapak dan Ibu pakai teknik napas. Sekarang tarik napas. Nah, ketika tahan napas, Bapak dan Ibu tekan sedikit, seraya Bapak dan Ibu mau menarik sesuatu dari dalam tubuh orang itu. Atau bisa menarik seperti Bapak Ibu menarik sebuah tanaman yang sampai akar-akarnya. Tadi tahan napas. Nah, sambil tahan napas, Bapak dan Ibu ketika tarik itu sambil mengeluarkan napas. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan, balik ke alamnya. Jadi seperti itu, Bapak Saudara. Saya lagi tempel di bagian dada. Tarik nafas. Nah, ketika buang nafas, tekan sedikit. Seraya Bapak dan Ibu mau menarik sesuatu dari dalam tubuh orang kesurupan. Contoh misalkan Bapak bisa visualisasi mau menarik sebuah tanaman beserta akar-akarnya. Bismillahirrahmanirrahim, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Buang ke alamnya. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Nanti silakan, supaya Bapak dan Ibu mahir, silakan Bapak nanti bisa praktekkan ketika menghadapi orang yang kesurupan. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menjumpai orang yang kesurupan, ini nanti kita jangan kasar dulu, jangan bersikap kasar dulu. Jadi kita secara sopan, kita tanya dulu, dialog dulu. Kita minta secara baik-baik agar dia keluar dari dalam tubuh orang kesurupan. Nah, misalkan dia minta untuk kita keluarkan, maka silakan pakai teknik seperti tadi. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.